Ketemunya dari Makassar waktu itu. Jadi dikirim dari Makassar terus dibangunlah di Banjarbaru di Kalsel. Setidaknya saat saya berganti tunggangan nih ke 30, 1-0 saya nggak bakalan ngelupain. Kenapa? Karena ya setidaknya warna udah sama. Ya mungkin sebagian part-part yang di 1-0 sebagian juga saya pindah ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, user Pororo dari Kalimantan Selatan, Pororo Indonesia, Chapter Banjarbaru juga. Saya bakal kasih bocoran nih, isi sepeda 30, Pororo 30 atau Pocket Rocket 30, seri 30, untuk review part-part yang dipakai dan juga sedikit cerita. Ini tunggangan saya yang kedua, karena yang awal-awal Pororo saya pakai Pororo 110 seri 10. Untuk tahun pembuatan tahun 2011 saat itu saya bikin Pororo. Warna juga sama dengan biru putih, dan sekarang karena mungkin 30 ini salah satu impian para user Pororo ya. Impian, jadi memang udah lama nyari sosok 30, cuman kalau harga yang kalau saya bilang yang dalam batas wajar saat itu belum ketemu. Jadi cerita sedikit juga, ini sepeda ketemunya dari Makassar waktu itu. Jadi dikirim dari Makassar terus dibangunlah di Banjarbaru di Kalsel. Jadi kalau untuk sepeda ini memang udah repaint ulang. Warna kenapa jadi warna putih sama biru? Dulu saat saya pakai Pocket Rocket 10, saya juga menggunakan warna ini. Dan juga maksudnya kenapa jadi warnanya harus sama dengan 10? Harapannya setidaknya saat saya berganti tunggangan nih ke 30, 1-0 saya nggak bakalan ngelupain. Kenapa? Karena ya setidaknya warna udah sama. Ya mungkin sebagian part-part yang di 1-0 sebagian juga saya pindah ke sini, walau ada beberapa yang udah memang diganti. Oke, mungkin kalau untuk saya cukup segitu untuk pengenalan diri saya. Selanjutnya kita bakal review apa aja deh isinya nih sepeda nih, biar nggak penasaran. Oke. Mulai dari atas dulu. Kalau untuk stem saya menggunakan Lead Pro. Untuk handlebar saya menggunakan Lead Pro Monster. Untuk hand grip saya menggunakan Rock Bros. Untuk shifter saya menggunakan Diore M6000 10 speed. Untuk handle rem no brand ya, saya menggunakan no brand, cuman udah ada loncengnya. Untuk tali menali untuk outliner saya menggunakan Jaguar ya, Jaguar set ya. Untuk shifter, untuk brake semua pakai Jaguar. Kalau untuk handle post masih bawaan. Kalau handle post masih bawaan dari Pocket Rocket 30-nya. Jadi tidak ada perubahan untuk handle postnya. Untuk seat postnya saya menggunakan Lead Pro A61. Untuk saddle saya menggunakan strummer. Ukuran mungkin untuk sebagian orang dia nggak terlalu lebar ya, cuman menyesuaikan sesuai kapasitas posisi duduk saya aja. Tanduk saya menggunakan tanduk berbahan alloy. Posisi tanduk cuman buat membuat enak untuk goes aja, biar ada jarak buat perpindahan tangan,
biar nggak kesemutan juga kalau pas perjalanan jauh. Untuk atas kayaknya udah ya. Untuk seat clamp seat postnya juga saya masih menggunakan bawaan dari pocket rocketnya itu sendiri. Dan oh ya, mungkin sebagian orang ada yang nanya itu Lead Pro-nya seat post-nya ukuran berapa? Ini saya menggunakan Lead Pro ukuran 33,9. 33,9 kenapa? Karena Pororo di 30 ini dia udah menggunakan seat post dengan ukuran 34. Jadi kalau 33,9 dia masih bisa. Untuk kaki-kaki, untuk ban saya menggunakan CST Classic Zero Eco ukuran 20 kali 150. Untuk rim saya menggunakan rim ukuran tinggi 5 cm ya, tinggi 5 cm. Untuk hole saya menggunakan hole 36. Kalau untuk hole 36. Kalau habis itu kita arah ke hub. Kalau hub, untuk hub saya menggunakan race. Cuman bearing udah ganti, udah nggak ada yang standar lagi. Kalau untuk bearing dalam udah diganti. Untuk rotor saya menggunakan Shimano ukuran 160. Untuk rotor 160. Untuk kaliper remnya saya menggunakan Tekro Nopela. Dan untuk aslinya ini termasuk tambahan ya. Tambahan aslinya untuk bawaan sepedanya ini dia nggak menggunakan cakram, dan ini termasuk udah tambahan ya, udah modifan, jadi udah cuman bukan hidrolik, dia masih mekanik kalau untuk disc brake-nya. Dan juga untuk arm crank saya menggunakan Lead Pro HT2. Untuk pedalnya saya menggunakan strummer bearing. Untuk chainring saya menggunakan Lead Pro CNC 56T. Untuk rantai saya menggunakan KMC 10 speed kalau untuk rantai. Terus untuk Gotling saya pakai Nautilus. Untuk RD saya juga pakai Diore M6000. Untuk poli RD saya udah ganti CNC, udah bearing juga. Untuk puli saya memakai ukuran 13T untuk bawah, 11T untuk atasnya. Kalau untuk sprocket saya menggunakan 1142. Pakai punyanya Diore juga. Habis itu hub sama prehab aku pakai race ya. Dan juga ada sedikit kalau saya bilang ada sedikit kendala di saat saya menggunakan 1142 dengan chainring ukuran 56. Ada sedikit gasruk di frame posisi rantai nyangkut ke frame sedikit. Sebenarnya ini juga udah dikurangin ya, artinya udah udah dikurangin sih sebenarnya, udah sebelum diiniin dulu, ditipisin dulu. Jadi frame kalau dibilang udah kalau seandainya dibiarin kalau bahasa kita dicoak dipapas kalau nggak dipapas dia nyantolnya banyak bener. Sebenarnya kalau rekomendasi sih mending 53 untuk chainringnya 53. Kalau untuk sprocket 1142 dia kalau nggak dipapas dia bakal banyak nyangkut frame-nya, dan ini pun saat ini masih nyangkut. Dan tapi kalau untuk kendala sih sebenarnya nggak ada kendala ya. Dan juga awalnya sayang juga sih ya, ngelukain frame. Saya sayang juga sebenarnya, cuman ya apa boleh buat, karena ini sepeda dibuatnya memang buat peruntukan, kadang biar
di flat bisa enak dipakai, tanjakan juga enak dipakai. Jadi ya ada yang dikorbanin lah. Mungkin sampai di sini untuk menjawab semua penasaran teman-teman yang mungkin banyak yang minta review nih sepeda. Akhirnya semua udah kita bongkar, untuk isinya udah kita bongkar. Cuma ada pesan sedikit buat teman-teman semua yang mau upgrade sepedanya. Sebenarnya kalau saya pribadi upgrade nggak nentuin bakal banyak temen. Enggak, yang ada lu bakal dijauhin. Boro-boro dideketin, sepeda kemahalan. Setidaknya upgradean bukan menjadi jaminan sepeda bakal bagus, atau upgradean juga nggak ngejamin bakal kuat goesnya. Kalau saya pribadi lebih ke peruntukan aja. Kalau kalian mau ngupgrade sepeda atau pengen perubahan buat sepeda, apalagi dengan yang zaman sekarang udah harga part udah mahal, udah jauh lah kalau dibanding harga-harga dulu. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian pengen ngerasain sepeda upgradean, mending kalian pakai sepeda standar dulu dah. Jadi kalau suatu saat pakai sepeda, suatu saat ngupgrade sepeda, jadi part-part yang kalian upgrade memang bener-bener kalian rasain enak, dan memang kalian memang bisa ngebedain, memang ada perbedaan. Jangan sampai kalian cuman ngeliat, cuman pengen tampilan doang, saat kalian upgrade gak sesuai sama peruntukan atau sesuai sama penglihatan, tapi saat digoes dia gak ada bedanya. Jadi cobalah belajar untuk melihat yang perlu dan sesuai dengan peruntukan. Kalau sepeda untuk loadingan doang gak perlu kalian upgrade. Oke, salam Pocket Rocket Indonesia, salam Pocket Rocket TV dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bye bye.